Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battlefield The Heaven Season 5 episode 70, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan akan pergi ke kerajaan Chuyun bersama Medusa, Kyoyikian, dan Jian. Setelah urusan klan ular beres, mereka kemudian pergi ke sekte racun di kota Tiandu, kerajaan Chuyun. 是毒宗总部天都城，那控制是出云帝国，听说有毒噬心中的圣城。 Medusa berkata bahwa Kyoyan sangat bernyali sekali memasuki sarang musuh hanya dengan membawa Jian dan dirinya. Kyoyan berkata bahwa dia sangat yakin karena Jian bahkan bisa melawan ahli puncak ranah Dao Huang. Kyoyan menjelaskan bahwa seluruh kerajaan Chuyun telah dikuasai oleh sekte racun, dan mendengar itu Medusa berkata bahwa aliansi Yan bisa saja menguasai kerajaan Jiama jika Kyoyan memiliki sedikit saja sifat kejam seperti wanita racun. Kyoyan berkata bahwa dia tidak bisa seperti itu, dan dulu Kyoyikian tidak seperti itu. Ini semua terjadi karena tubuh racun miliknya. Kyoyan kemudian memanggil Kyoyikian dan mereka menunggu di luar kota melihat sikap Medusa yang dingin ketika berbicara tentang Kyoyikian. Kyoyan merasa bahwa Medusa masih menyimpan dendam pada Kyoyikian. Kyoyan berharap sikap Medusa akan berubah secara perlahan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Kyoyikian datang sambil meminta maaf karena dia datang terlambat. Melihat Medusa yang menjauh dan menggunakan jubah, Kyoyikian berkata bahwa mereka sudah pernah bertemu. Untuk apa menggunakan jubah? Untuk mencegah konflik dua wanita itu, Kyoyan berkata bahwa Cailin menggunakan jubah untuk mengurangi masalah di kerajaan Chuyun. Tapi tiba-tiba saja Medusa menyerang Kyoyikian sambil mengatakan bahwa Kyoyan tidak perlu menjelaskan hal ini kepadanya. Melihat serangan mendadak itu, Kyoyikian menahan dengan aura racunnya, dan meski Kyoyan berusaha menahan, mereka tetap bertarung. Baku hantam antara kedua wanita cantik ini pun terjadi demi memperebutkan perhatian sang dambaan hati. Melihat pertarungan itu, Kyoyan dengan cepat menahan mereka berdua sambil berkata bahwa dia memanggil mereka bukan untuk bertarung. Medusa terlihat masih kesal dan berjalan menjauhi mereka. Kyoyan bertanya kepada Kyoyikian apa dia sudah mendapat kabar tentang Aula Jiwa. Kyoyikian berkata bahwa saat dia kembali ke kerajaan Chuyun, orang dari Aula Jiwa datang menemuinya. Orang Aula Jiwa berkata kenapa wanita racun menarik pasukan dan membiarkan Kyoyan lolos. Kyoyikian mengatakan bahwa banyak ahli hebat di bawah komando Kyoyan, sehingga dia harus mundur demi mencegah banyak korban dari sekte racun. Dan dia akan mencari waktu lain untuk menyerang lagi. Ahli Aula Jiwa berkata bahwa itu hanya pemikiran wanita, untuk apa peduli dengan nyawa orang lemah. Kyoyikian menjauh dari ahli Aula Jiwa itu, dan ahli itu mengancam Kyoyikian bahwa Aula Jiwa sangat tidak puas padanya. Dia meminta Kyoyikian untuk menangkap Kyoyan dengan cepat, jika tidak Aula Jiwa akan marah dan menghancurkan sekte racun. Ahli itu kemudian pergi dari sana setelah mengancam Kyoyikian, tapi Kyoyikian menggunakan kekuatannya untuk mengikuti ahli Aula Jiwa itu, dan dia melihat ahli itu menuju sekte Kalajengking. Kyoyan kemudian bertanya tentang kekuatan mereka, dan Kyoyikian berkata bahwa ahli Aula Jiwa itu tidak kalah hebat dengannya, dan sekte Kalajengking memiliki beberapa ahli yang hebat, dan mereka sedikit mendominasi di kerajaan Chuyun. Dan di sana ada satu orang tua yang sangat merepotkan. Mendengar itu Medusa berkata bahwa Kyoyikian hanya ingin memanfaatkan mereka untuk membereskan masalahnya dengan sekte Kalajengking. Kyoyikian mengatakan bahwa Medusa bisa pergi jika tidak menganggap niat baiknya. Medusa menjadi marah dan bersiap menyerang, tapi Jian dengan cepat menenangkan Medusa yang sudah kesal sejak lama. Kyoyan berkata bahwa mereka percaya pada Kyoyikian, itulah alasan mereka datang. Mereka kemudian memutuskan untuk menyerang sekte Kalajengking besok. Kyoyikian kemudian mengajak mereka ke pegunungan Tianxi, karena di sana pasukan sekte racun sedang berkumpul untuk menahan pasukan sekte Kalajengking.
Di sana mereka bertemu dengan para tetua sekte racun dan para tetua sedikit bingung melihat kedatangan 3 orang bersama ketua mereka. Melihat para tetua yang datang hanya sedikit, Qiao Yiqian bertanya kemana para tetua yang lain. Tetua Wu berkata bahwa para tetua telah terluka karena serangan sebelumnya sehingga mereka sekarang sedang menyembuhkan diri. Tetua Wu juga mempertanyakan kepada ketua sekte kenapa mengundang mereka bertiga yang hanya tingkat Dou Huang. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, ada 2 Dou Huang yang tewas dan beberapa tetua yang terluka. Melihat itu, Qiao Yan berpikir bahwa bagian internal sekte racun tidak terlalu kompak. Para tetua berkata bahwa setiap mereka mengirim pasukan sekte kalajengking seperti sudah memprediksi serangan mereka, sehingga semua serangan mereka bisa diatasi. Tetua Wu berkata bahwa dia curiga ada mata-mata di sekte racun. Mendengar itu, Qiao Yiqian berkata bahwa dia sudah memutuskan untuk menyerang sekte kalajengking besok, sehingga tidak boleh ada yang keluar dari perkemahan dan membocorkan rahasia. Setelah itu, Qiao Yan berhasil menangkap sebuah pembawa pesan yang terbang menuju sekte kalajengking, sehingga pesan itu gagal sampai. Keesokan harinya serangan pun dilancarkan dan pertempuran sengit pun terjadi di sekte kalajengking. Tapi tiba-tiba pasukan sekte kalajengking menghilang dan mereka menggunakan racun untuk mengalahkan pasukan sekte racun. Melihat itu, Qiao Yiqian berkata bahwa formasi awan racun tidak berguna di hadapannya dan dengan kekuatannya Qiao Yiqian menghilangkan awan racun itu. Tiba-tiba dari balik awan-awan itu muncul 5 ahli Dou Huang dari sekte kalajengking. Qiao Yiqian mengatakan agar si kakek tua Si Bian muncul, jika tidak sekte kalajengking akan hancur. Si San berkata bahwa Qiao Yiqian masih belum pantas menantang Master Si Bian. Mendengar itu, Qiao Yiqian menyerang mereka dan melihat itu, kelima Dou Huang itu menyatukan kekuatan mereka lalu menahan kekuatan Qiao Yiqian. Qiao Yiqian terlihat marah dan dia mengeluarkan jurus ribuan jarum. Dan melihat itu tentu saja kelima Dou Huang itu terkejut dan berusaha untuk mundur. Saat mereka berlima sudah terdesak oleh racun-racun itu, tiba-tiba si kakek tua Si Bian muncul dan menahan serangan jarum beracun itu, lalu menghancurkan formasi yang dibuat oleh Qiao Yiqian. Qiao Yiqian berkata bahwa kelihatannya kakek tua itu telah mencapai puncak Daozong bintang 4 dan mungkin saja akan menerobos bintang kelima. Qiao Yan berpikir bahwa setelah masalah ini berakhir, dia harus mencari api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan kewalahan melawan Master Daozong. Atas perintah Qiao Yiqian, kelima tetua mulai membentuk formasi untuk memperkuat Qiao Yiqian. Tapi tiba-tiba saja kelima tetua itu merubah formasinya dan menyerang Qiao Yiqian dari belakang. Tentu saja itu membuat Qiao Yiqian terkejut. Tapi serangan itu ternyata ditahan oleh Qiao Yan. Qiao Yan berkata bahwa ternyata pengkhianatnya ada 5 orang. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Bye-bye.